Ngaji, ngaji. Yang kami hormati Bapak Leo Kapolresta Kota Malang, semoga sehat, makmur, panjang umur, barokah, Kota Malang aman, dan panjenengan piyambak mugi-mugi karirnya lancar. Amin Allahumma amin. Bapak Anton dan Dim Kota Malang yang aslinya dari Riau. Mugi-mugi sehat, panjang umur, barokah, murah rezeki, dan Kota Malang tetap aman, negara tetap utuh, panjenengan bisa berkah sampai ke Jakarta. Amin Allahumma amin. Bapak Wasto, Sekda Kota Malang, mugi-mugi panjenengan sehat, kalaupun akhirnya harus pensiun, mugi-mugi dalam bertugas husnul khotimah, happy ending, mengakhiri tugas dengan gak ada kasus apa-apa. Seluruh anggota Polri, Bunyai, Polwan, kemudian ada ini Ustadz pesantren, ini Ustadz Ali Mahsun yang tengah itu. Alhamdulillah itu sudah mendirikan pondok di Badut. Badut ya apa? Badut ini enggak saya ini Badut Pak. Turun. Terus ini yang ngajari anak-anak silat ini. Ahli matematika, ahli silat. Dulu S1-nya Brawijaya. Ini Pak Basar hari-harinya di UIN. Terus Pak Dwi, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama kami sampaikan sugeng rawuh ke pondok kami. Semoga ini benar-benar silaturahim yang menyambung jasmani juga menyambung rohani, sambung visi misi demi bangsa dan negara, sehingga lewat silaturahim seperti ini insyaallah kita sendiri diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dan negara bangsa juga diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Atas kerawan panjenengan, kami atas nama keluarga besar pesantren Sabilur Rasyad menyampaikan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah memberi balasan yang sebanyak-banyaknya dan sebarokah-barokahnya. Barangkali ada yang kurang dari kami Pak dan panjenengan Pak Anton, Pak Wasto, juga yang lain. Semua kekurangan baik dalam penyambutan atau apapun, kami hanya bisa menyampaikan mohon maaf. Semoga kita juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perlu kita mengerti bersama bahwa dalam kondisi apapun yang namanya berusaha tetap harus sebisa-bisanya. Yang namanya beribadah tetap harus sebisa-bisanya. Ikhtiar berdoa tetap harus dilakukan sebisa-bisanya. Termasuk adanya inisiatif gagasan tentang kampung tangguh, pesantren tangguh, ada yang kampung Thayyibah, kampung Thayyibah, Qaryah Thayyibah, dan segala macamnya yang beda lafaz tapi maknanya hampir sama-sama. Itu adalah sebagai ikhtiar bagaimana kita sebagai pribadi ataupun bangsa, sebagai komunitas, meskipun lagi diuji oleh Allah dengan COVID-19 ini, namun kita tetap menunjukkan bahwa kita bisa. Kita tetap ikhtiar, kita enggak menyerah dengan keadaan. Tentu ibarat orang naik kendaraan, di gaspol enggak pakai direm ya bisa njongor, bisa jelungup. Terlalu takut direm, enggak digasblas, Pak Leo, ya gak melaku-melaku. Nah jadinya kewaspadaan ada, kehati-hatian ada, pakai protokol juga harus
Tapi nyun sewu kegiatan baik itu keagamaan, ekonomi atau apapun ya tetap harus jalan. Biar kita tidak terkesan menyerah pada keadaan. Nah untuk itulah maka mengawali pesantren-pesantren lain akan dibuka. Ini di Kota Malang ada inisiatif pesantren tangguh. Pesantren nggak dibuka tidak mungkin. Karena anak-anak sudah pulang dari pondok 2 bulan lebih. Dan nyun sewu, bagaimana kalau mereka pulang di pondok? Apa orang tuanya bisa bimbing? Ternyata tidak semua orang tuanya itu punya keterampilan, punya kemampuan membimbing anaknya. Lantaran banyak orang tua yang awam. Mereka sambat, nelpon pada pengasuh pesantren, ya Pak ini pesantren segera buka, mereka segera bisa mengembalikan anaknya ke pesantren. Dan nyun sewu sambatnya mereka ini aja dan gim-giman plus yang di kota-kota kadang ngopi, kadang yang kafe dan seterusnya. Semakin tidak terkontrol dan karena orang tua awam malah membahayakan kalau enggak segera dikembalikan ke pondok. Bahaya masa depannya, bahaya akhlaknya, juga bahaya kesehatannya karena ke kafe-kafe itu. Nah, sementara kalau pondok segera dikembalikan, sementara pondok enggak berbenah, nanti juga bahaya lagi. Jadi masuk keluar dari mulut singa, masuk ke mulut buaya, Pak Poai. Nah, makanya kami terima kasih dari Pak Polresta, juga Pak Dandim, dari Pak Wasto, dari Pemkot, ada inisiatif bagaimana membantu, mendampingi, memfasilitasi pesantren. Nawaitu nekat menerima santri, tapi dengan diseleksi, tapi juga aman. Aman dari sisi kesehatannya, aman dari sisi wawasannya juga, plus aman dari sisi nyun sewu ininya juga. Kenapa? Kalaupun pondok ada disinfektan, ada macam-macam, tapi lalu pondok itu enggak menyediakan makan untuk santri. Dan akhirnya santri setiap makan liaran kemana-mana, enggak terkontrol juga begitu. Makanya ide pesantren tangguh itu ada usaha ikhtiar supaya sehat, pakai protokol, plus juga ada mandiri dalam hal logistik juga. Dan kalau di pesantren ada juga ikhtiar batin, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya secara mental mereka tangguh, imannya kuat, nggak ada keraguan sedikit pun, nggak ada ketakutan sedikit pun. Dengan modal ketangguhan mental, lalu secara zahir mereka juga hidupnya sehat, lalu secara zahir mereka juga menyadarkan logistik dan mandiri. Insya Allah dengan ikhtiar itu kami pesantren siap menerima santri. Itu yang perlu kami sampaikan, semoga bisa dipahami oleh semua. Dan kalau ada awak media, nanti mohon juga dibantu dipublikasikan supaya pesantren yang lain juga bisa berikhtiar memberanikan diri membuka. Dan Pemkot atau Pemda di kota-kota lain, daerah lain juga sama-sama ikut mendampingi, mengawal pesantren dibuka. Sehingga maslahat untuk pesantren juga maslahat untuk semua. Sebelum kami tutup, ada kasus dan di suatu wilayah yang entah yang salah siapa, apa Pemdanya kurang peduli, apa aparatnya kurang peduli atau apa. Itu karena sudah hampir 3 bulan pesantren tutup, terus enggak ada SPP bulanan masuk ke kiai pengasuh, sementara kiai harus juga masih menggaji ustadznya bulanan itu. Enggak mungkin ustadz enggak digaji, mereka butuh makan. Itu sampai kira-kira 2 minggu yang lalu, posisi keuangan pesantren itu enggak mampu bayar listrik. Kan konyol banget begini. Nah, muka-muka Kota Malang nggak terjadi yang seperti itu Pak Wali. Jadi ada kesadaran dari semua pihak bahwa
Ini penting juga menjaga keberadaan eksistensi pesantren itu. Sekian, kalau ada apa-apa yang mau diserahkan, kami sampaikan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji.